Cuaca ekstrim yang terjadi saat ini membuat daerah Sumatera Barat dikepung bencana banjir dan juga longsor, pemirsa. Sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak, sementara kondisi terparah dikabarkan terjadi di Kecamatan Malala, Kabupaten Agam. Diketahui banjir dan longsor di Malala mengakibatkan ratusan rumah rusak dan 2 orang warga meninggal, serta 1 orang korban lainnya tertimbun dan masih dalam proses pencarian. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami ada rekan Fraser di lokasi. Selamat siang, Fraser. Bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Ya, selamat siang. Saat ini kondisi di Kabupaten Agam masih diguyuri oleh hujan yang cukup lebat dari malam tadi hingga saat ini. Dan untuk mencapai lokasi ke Malala itu tidak bisa ditempuh karena hampir seluruh jalur yang menuju ke lokasi tersebut itu tertutup oleh longsor. Saat ini saya berada di Simpang Malala via Bukit Tinggi dan ini ada beberapa titik longsor yang menutup badan jalan. Dan di lokasi ini juga kondisi air juga sudah cukup naik. Sementara untuk satu-satunya jalur adalah melalui Sicincin. Dari Bukit Tinggi menuju Sicincin, kondisi jalan juga tertutup oleh longsor yang terjadi di Malibo Anai. Dan sehingga kita juga tidak bisa memasuki daerah Malala. Namun pemirsa, dapat kita informasikan barusan bahwa sebelumnya longsor yang terjadi pada sore kemarin ini 2 warga Nagari Jorong Toboh, Nagari Malala dilaporkan meninggal dan 1 masih dalam proses pencarian. Namun hingga siang ini ada update terbaru adalah jumlah korban yang sudah ditemukan meninggal dunia itu adalah sebanyak 8 orang dan 5 warga lainnya itu masih dalam proses pencarian. Dan petugas tidak bisa berbuat banyak karena masih tingginya curah hujan dan debit air masih tetap naik. Pemirsa, studio. Baik, Fraser, bagaimana kondisi warga di sana? Apakah sudah ada titik pengungsian yang mumpuni? Ini mengingat tadi laporan Anda bahwa akses ke sana juga masih tertutup begitu. Ya, untuk sampai informasi yang kita dapat dari Wali Jorong di Tobo, itu warga mengungsi di masjid dan rumah-rumah yang aman. Nah, sementara di tempat saya berdiri ini sendiri, warga yang berada di pelataran sungai, itu juga mengungsi seperti di tempat saya berdiri ini adalah di Masjid Simpang Malala, karena banyak rumah yang berada di pinggir sungai ini mereka sudah ketakutan karena kondisi debit air yang sudah cukup tinggi dan bahkan barusan ini juga terjadi galodo terbaru di dekat Simpang Malala ini. Namun belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak karena dari malam tadi sejumlah warga yang berada di pelataran sungai ini sudah mengungsi. Studio. Baik, berarti sampai saat ini cuaca itu masih hujan ya, begitu ya, Am ya? Ya, sampai saat ini cuaca masih hujan. Ini di sebelah masjid tempat saya berdiri ini adalah sungai dan itu terdengar dentuman-dentuman batu yang jatuh dan hanyut. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini adalah kondisi titik longsor pertama untuk menuju Malala dan warga sekitar selalu standby dan menginformasikan kepada warga yang berada di bawah terhadap kondisi air sungai yang ada di dekat Simpang Malala ini itu sendiri. Nah, selain di Kecamatan Agam ini, di Kecamatan Malala ini, di Kabupaten Agam ini juga terjadi banjir di daerah Piku dan longsor di daerah Palupuh. Dan kabarnya di daerah Palupuh itu juga ada 1 korban yang tertimbun dan masih dalam proses pencarian. Baik, Fraser, untuk sampai saat ini bagaimana komunikasi Pemda setempat, baik itu Pemkab atau juga Pemprov, untuk misalnya menginformasikan kepada warga untuk merespon situasi saat ini? Ya, tadi kita coba koordinasi dengan Kepala BPBD Kabupaten Agam. Memang saat ini Kepala BPBD itu sendiri bergerak dari Piku, daerah banjir menuju ke Malala. Dan satu-satunya jalur yang mereka lewati adalah jalur Sicincin. Dan mungkin masih dalam perjalanan. Nah, untuk komunikasi dengan daerah-daerah ini, mereka menggunakan komunikasi aktif dengan grup-grup WA, dan selalu menginformasikan kondisi-kondisi terkini di daerah masing-masing. Nah, seperti di Malala ini sendiri ada kelompok siaga bencana di Palingka ini, mereka berada di simpang atau di titik air tertinggi
dan itu menginformasikan ke dalam grup kondisi air dan agar warga yang ada di bawah itu menghindari bantaran sungai. Nah, selain grup WA, informasi ini juga mereka gunakan dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan TikTok dengan mempercepat penyebaran video terkini yang ada di atas, sehingga warga yang tidak bisa melihat di WA dan mereka bisa menyaksikan langsung di TikTok atau video di grup Facebook yang ada di grup di Kabupaten Agam ini. Seperti itu komunikasi yang terjalin di antara BPBD dan warga-warga yang terdampak dengan bencana ini. Selain itu juga ada komunitas orari yang juga selalu siaga dan menginformasikan melalui siaran radio mereka dalam kondisi apapun, dan mereka selalu ada di setiap daerah. Seperti itu. Baik, untuk saat ini yang Anda lihat di lokasi, apa yang dibutuhkan oleh warga di Malala? Ya, informasi yang kita dapat dari di lokasi juga ini karena jalur listrik sudah padam, sehingga pertama mereka sangat membutuhkan penerangan. Yang kedua, karena akses mereka belum untuk sampai ke lokasi ini belum bisa. Nah, tentunya mereka sangat membutuhkan stok makanan dan selimut serta tenda, karena kondisi hujan yang sudah masih terjadi ini membuat mereka tidak sempat membawa peralatan-peralatan yang pakaian hangat dari rumah untuk mengungsi. Nah, seperti itu kendala kekinian yang sangat mereka harapkan adalah pakaian hangat atau selimut dan serta alat penerangan. Baik, berarti sampai saat ini listrik mati begitu ya, Fraser ya. Kemudian juga logistik sangat diperlukan. Apakah sudah ada pembicaraan berkenaan dengan pembentukan dapur-dapur umum, Fraser, yang Anda lihat di sana, atau masih menunggu untuk logistik bisa masuk? Ya, untuk dapur umum saat ini di Tobo itu sendiri dilaksanakan di di kantor wali Tobo. Dan di menjelang Malala ini juga terdapat posko-posko tambahan seperti di Banu Hampu, karena ini kondisi yang terdekat dengan Malala, ini juga dijadikan semacam posko untuk Kabupaten Agam, dan posko utama terdapat di Kabupaten Agam di kantor Bupati. Nah, posko-posko bayangan ini di Banu Hampu tadi sudah mulai didirikan, dan di Malala juga ada posko di Balingka juga sudah didirikan posko bantuan untuk relawan ataupun untuk warga sekitar yang ingin mengungsi. Baik, Fraser, kita bergeser sedikit dari Malala, informasinya juga ada bencana di daerah-daerah lain ya. Data yang Anda dapatkan sampai saat ini, wilayah mana saja di Sumatera Barat yang kemudian terdampak banjir atau juga longsor? Ya, banjir dan longsor terjadi di Sumatera Barat. Kita mulai dari pesisir pantai, yakni mulai dari Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, terus sampai ke Pasaman Barat, di perbatasan dengan Sibolga atau Tapanuli Selatan. Nah, untuk daerah pergunungan ini terjadi di Kota Solo dan Kabupaten Solo, terus ke Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, serta di Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten 50 kota. Nah, ini ada sekitar 10 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat terdampak dengan banjir dan tanah longsor yang terjadi dalam waktu yang 2-3 hari ini. Ya, doa kami supaya proses evakuasi dan juga logistik bisa masuk dengan cepat begitu ya, Fraser ya. Terima kasih untuk laporan Anda di siang hari ini. Download Metro TV Extend sekarang.